Cerita diawali dengan sekelompok orang berbondong-bondong menuju kota Shanghai. Singkatnya, mereka tiba di kota Shanghai yang sudah porak-poranda. Diketahui orang-orang ini merupakan pasukan keamanan Hubei. Salah satu dari prajurit melihat ada tentara Jepang tidak jauh dari tempat mereka berkumpul. Ini penuh untuk berlindung. Malam harinya banyak dari para pasukan ini mati. Duan Wu dan pamannya melihat ratusan orang sedang berbondong-bondong pergi ke suatu tempat. Menurut info, tentara nasional sudah mundur akibat serangan yang dilancarkan oleh pihak Jepang. Jadi ceritanya pada tahun itu pihak Jepang sedang menginvasi Cina. Duan dan satu batalionnya berhasil tiba di gudang Sihang yang menjadi pertahanan terakhir mereka. Kolonel Shi menyambut kedatangan para prajurit yang baru datang. Ia memperingatkan bahwa ratusan ribu tentara Jepang ada di luar sana dan tempat ini akan menjadi kuburan bagi para tentara ini. Syukur-syukur pasukan Cina ini bisa bertahan setengah hari saja dari gempuran tentara Jepang. Seorang komandan menyuruh pasukan yang baru datang bersiap untuk membuat benteng. Karena lelah mereka menolak. Entah kenapa mereka ini disangka pembelot. Duan memohon kepada si komandan bahwa ia dan pasukan lainnya diutus oleh markas besar Kabupaten Huanpi untuk membantu melindungi Shanghai. Namun ia dan sebagian besar pasukan lainnya terpisah. Terdeteksi ada sesuatu yang datang. Rupanya itu hanyalah para pengungsi yang mau lewat. Si paman malah menyelinap di antara kerumunan pengungsi ini dan menyamar menjadi bagian dari mereka. Setibanya di daerah konsesi, si paman tidak bisa masuk karena hanya warga sipil dan orang-orang asing yang boleh masuk ke daerah konsesi ini. Tempat konsesi dan gudang Sihang jaraknya dekat dan hanya tersekat oleh sungai. Dua tempat ini layaknya surga dan neraka yang bersebelahan. Si kacamata tidak sengaja menemukan sebuah ruangan yang di dalam ruangan ini ada seekor kuda. Si kacamata ini tidak sengaja melepaskan kuda milik salah seorang komandan dan untungnya kuda itu bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Pagi pun terang, setiap trotoar di jalan tempat konsesi dipenuhi oleh para pengungsi. Ketika ada pendistribusian pasokan darurat, orang-orang berebut memintanya. Terdengar letusan senjata di tempat sebelah. Kelihatannya pihak Jepang berhasil menduduki sebuah wilayah. Tempat konsesi ini aman-aman saja karena dijaga oleh tentara Inggris. Kehidupan di sana berjalan normal seperti biasa. Lalu ratusan tentara Jepang mulai merangsak masuk ke gudang Sihang. Beberapa tentara Cina yang ada di dalam mulai ketakutan. Setelah tentara Jepang masuk ke dalam, mereka dikurung lalu ditembaki. Dengan segera senjata dan peluru tentara Jepang ini dikumpulkan. Serangan gelombang kedua datang. Tentara Jepang melempari gudang ini dengan bom gas. Tentara Cina berhamburan mencari masker. Warga konsesi yang sedang menonton pun kepanikan karena gas beracunnya sampai ke sana. Duan Wu yang sedang muntah-muntah, ia tersenggol lalu kecebur ke dalam kolam. Ternyata kolam ini menyambung ke sungai pembatas tempat perang dan tempat konsesi. Di sisi lain, Tuan Pang menyampaikan info kepada pihak Jepang tentang paket makanan, minyak, amunisi, dan yang lain disimpan di gudang Sihang. Si jenderal atau si kolonel Jepang ini menyuruh pasukannya untuk menyerang gudang Sihang. Tentara Jepang menyuruh tentara Cina yang ada di dalam gudang untuk menyerah saja. Terlihat si paman akan dieksekusi oleh tentara Jepang. Ia berteriak menitipkan Xiao putranya kepada Duan untuk ia jaga. Tidak ingin kalah, pihak Cina juga akan berniat mengeksekusi prajurit Jepang yang masih hidup. Beberapa prajurit Cina yang diperintah untuk mengeksekusi tidak berani membunuh dan tidak bisa menggunakan senjata. Mereka dipaksa untuk melakukannya. Malam harinya, Duan merengek kepada si komandan, sebenarnya ia seorang petani. Dirinya datang ke sini hanya ingin melihat seperti apa Shanghai itu dan bukan untuk ikut berperang. Di sisi lain, Xiao diberi makanan oleh salah satu prajurit yang usianya tidak begitu jauh dengannya.
Ketika tengah malam, Duan dan 2 orang lainnya berniat untuk kabur lewat kolam yang terhubung dengan sungai. Mereka dikagetkan oleh tentara Jepang yang sedang mengendap-endap masuk lewat sungai ini. Duan berteriak agar Xiao segera lari. Karena hal ini, pasukan keamanan tempat konsesi langsung menyoroti tentara Jepang yang telah melewati perbatasan yang tidak boleh dilewati. Baku tembak pecah di dalam gudang. Kedua belah pihak saling bunuh. Sementara warga konsesi malah asik menonton pertempuran ini. Beberapa orang meneriaki Duan dan si kacamata bahwa mereka adalah pahlawan. Mereka berdua pun diusir agar kembali oleh penjaga tempat konsesi. Duan dan si kacamata dimarahi karena ketahuan ingin kabur. Si komandan mempertegas jika bukan mereka ini siapa lagi yang akan memperjuangkan Shanghai. Sekarang saluran air akan ditutup. Si komandan mendapatkan info sersan dari peleton kedua telah tewas. 3 orang anak muda dari tempat konsesi ketahuan masuk ke dalam gudang. Mereka ingin ikut berjuang bersama para tentara Cina. Duan dan beberapa orang disuruh untuk memperbaiki salah satu benteng yang rusak. Pagi harinya, pasukan yang lebih besar telah disiapkan oleh pihak Jepang untuk menaklukkan gudang Sihang yang diisi oleh 800 prajurit. Warga Cina yang ada di tempat konsesi mulai kepanikan. Mereka takut Jepang akan menang dan menyerang tempat konsesi. Pertempuran pun pecah. Xiao tidak seperti Duan, ia terlihat pemberani dibandingkan dengan Duan. Pihak Jepang berusaha membobol dinding sebelah sisi gedung ini. Banyak korban berjatuhan. 3 anak remaja yang semalam datang malah ingin pulang lagi ke tempat konsesi. Yang takut malah mati sia-sia karena mereka hanya diam saja menunggu peluru menghujani tubuhnya tanpa perlawanan. Serangan pun datang bergelombang. Bom meledak di mana-mana. Si anak remaja yang bersama Xiao tertembak, begitupun si anak remaja yang semalam. Teriakan kematian saling bersahutan. Di sisi lain, dengan menggunakan pelindung plat baja, para tentara Jepang mencoba membobol dinding depan gedung. Seorang prajurit mengorbankan diri dengan mengikat bom di tubuhnya untuk menembus perisai lawan. Begitupun para prajurit yang lain, mereka bergantian melakukan bom bunuh diri demi pihak Jepang agar tidak bisa membobol pertahanan ini. Kecemasan menyelimuti orang-orang di tempat konsesi. Mereka menjadi saksi pertempuran yang sangat mengerikan ini. Setelah 3 jam, pihak Jepang gagal menaklukkan benteng terakhir atau gudang Sihang. Beberapa anak remaja Cina yang ada di tempat konsesi tergugah untuk ikut membela bangsanya. Begitupun orang-orang Cina yang lainnya. Mereka yang mencoba keluar ditembaki oleh sniper pihak Jepang. Seorang lelaki yang bernama Daoji mencoba peruntungan ini, sayangnya ia mati sebelum sampai ke dalam gudang. Pak Presiden memberi mereka bantuan. Lalu seorang jurnalis datang untuk meliput keadaan di dalam gudang. Si jurnalis itu rupanya adalah si Tuan Pang yang di awal film memberi info terkait gudang ini ke pihak Jepang. Di sisi lain, Duan menemukan si kacamata atau si Sempoa sedang mengganti pakaiannya. Si Sempoa ini berniat akan kabur lagi. Si Sempoa merengek agar dibiarkan untuk pulang. Sementara Xiao, ia bersedih karena teman barunya telah tewas. Tentara yang lain sedang beristirahat sambil mengisi perut mereka. Sementara itu, warga Cina di tempat konsesi mengumpulkan donasi makanan untuk para tentara yang sedang berjuang. Duan dan si komandan sedang melihat keramaian ini di balik jendela. Orang-orang melemparkan makanan dengan pelontar ke dalam gudang. Untuk saat ini, para tentara Cina sedang berbahagia. Ketika malam semakin larut, seorang wanita kabur dari tempat konsesi menuju gudang. Ia ditembaki, lalu Duan berusaha menolongnya. Sialnya, leher Duan terserempet peluru. Lalu Xiao menghampiri Duan menanyakan bagaimana keadaannya. Kemudian si kolonel menyampaikan kepada prajuritnya menurut info pertemuan Brussels dilaksanakan sesuai jadwal. Pihak berwenang ingin dunia tahu bahwa tentara Cina belum mundur. Mereka harus bertahan selama 2 hari dan semakin lama mereka bertahan semakin besar kesempatan mereka mendapat dukungan dari komunitas internasional.
Si wanita tadi membawa bendera mereka. Ada dua pilihan jika mengibarkan bendera ini. Yang pertama, pihak Jepang tidak akan suka dan akan menggempur habis-habisan tempat ini. Dan yang kedua, ini tentang harga diri dan menunjukkan pada dunia internasional tentang sikap mereka. Ada beberapa dari pasukan yang tidak setuju dengan mengibarkan bendera karena ini akan mempercepat waktu kematian bagi mereka. Si komandan mempersilahkan pergi kepada orang-orang yang tidak setuju dengan ini. Ada salah satu dari mereka yang mau pergi, tapi ia malah ditembak. Pagi harinya, si kolonel menyemangati anak buahnya. Pertempuran ini untuk melindungi tanah air mereka dan orang-orang yang mereka sayangi. Bendera pun dikibarkan. Orang-orang mulai menangis melihat bendera kebangsaan mereka dikibarkan lagi. Sorak-sorai pun terdengar di tempat konsesi. Tak berselang lama, pesawat Jepang berputar-putar di atas langit. Pertempuran kembali dilanjutkan. Setiap peleton bergantian menyeret orang-orang yang ditembaki. Ketika satu pesawat Jepang terkena tembakan, para orang-orang gembira. Sialnya, pesawat ini menembaki tempat konsesi. Yang berwenang di tempat konsesi menyuruh Jepang untuk mundur atau mereka akan menyatakan perang. Para tentara Cina berusaha mempertahankan bendera mereka agar tidak roboh. Korban terus berjatuhan. Para prajurit yang lain terus bergantian mengangkut prajurit yang terluka dan menahan tiang benderanya. Setelah diperingatkan, pesawat Jepang pun pergi dari sana. Duan terkena tembakan. Ia sekarat dan terus meracau. Xiao ditenangkan oleh tentara yang lainnya. Tuan Pang dipanggil untuk mengambil foto Duan. Hingga akhirnya Duan pun tewas. Malam harinya, Xiao menangis sambil melanjutkan hayalannya menjadi panglima perang. Tak berselang lama, si kuda putih datang menghampiri Xiao. Si kolonel menghibur prajuritnya dengan memainkan wayang dan si komandan membaca surat dari para prajurit yang telah gugur. Pagi harinya keadaan semakin memanas. Pihak Jepang meminta pertemuan dengan pihak Cina. Pihak Inggris yang ada di konsesi juga mulai bersiaga. Para tentara Jepang mengelilingi gedung Sihan. Si kolonel mengatakan kepada wakilnya jika ia mati maka komando harus diambil alih oleh mereka. Lalu si kolonel pun menemui pihak Jepang yang sedang berkoar-koar di luar. Kedua kolonel dari kedua pihak bertemu. Si kolonel Jepang menyuruh agar si kolonel Cina dan anak buahnya untuk mundur. Jika tidak, pihak Jepang akan menggunakan artileri berat untuk pertempuran besok. Tentunya si kolonel menolak. Jika seperti ini, besok akan menjadi penentu demi sebuah harga diri. Lalu sebuah surat dari jenderal besar sampai kepada si kolonel. Ia menyuruh si kolonel dan pasukannya harus diamankan dari gudang Sihang menuju tempat konsesi. Si kolonel mengambil sikap akan terus mempertahankan tempat ini. Ia yakin ini akan menambah dukungan internasional di konferensi. Rupanya konferensi akan ditunda karena delegasi telah menyadari sikap berbagai negara. Inggris dan AS hanya peduli terhadap kepentingan masing-masing. Itu artinya tidak ada yang membantu perjuangan mereka ini. Pergolakan terjadi antara pejuang dan atasannya. Jika perang terus berlanjut dan menyebar ke seluruh negeri, akan lebih banyak korban dari warga sipil pun demikian. Dan sekarang yang terpenting untuk segera menyudahi perang ini. Dan pilihannya sekarang yang terpenting untuk segera menyudahi perang ini. Kemudian si kolonel pun memberikan arahan kepada bawahannya bahwa tentara Jepang akan menggunakan senjata berat. Hal ini akan berdampak pada tempat konferensi, dan di dalamnya ada sekitar 2 juta orang Cina. Atasan mereka menyuruh untuk mundur ke tempat konferensi. Mereka ini dipaksa mundur karena negeri mereka sedang sakit. Sekarang misinya adalah misi pelarian dan misi untuk bertahan hidup. Dan rencananya di kemudian hari serangan balasan nasional akan dilakukan. Setiap per 20 orang akan menyeberangi jembatan. Lihat seorang anak kecil memberikan hormat kepada pasukan ini.
Xiao yang marah, ia berhasrat untuk melawan pasukan Jepang daripada harus mundur. Si kolonel memperjelas semua ini dilakukan untuk kebaikan rakyat mereka untuk kedepannya, daripada harus menghabiskan semuanya pada saat ini. Lalu pasukan siap mati bersiap melindungi pasukan yang lain. Mereka maju ke garis terdepan untuk melindungi rekan-rekannya yang akan melintasi jembatan. Lalu suar menyala, rupanya Jepang sudah bersiap menunggu mereka. Tim siap mati atau pengalihan terus berjalan menuju ke depan. Suara tembakan terdengar. Kloter pertama langsung berlari, banyak yang tewas dari mereka. Kloter kedua pun menyusul. Peluru menghujani para tentara ini. Tuan Pang yang sudah sampai ke seberang membantu menyelamatkan orang-orang yang terluka. Si kolonel pun demikian. Untuk rencana pertama banyak para tentara yang berguguran. Si kolonel menginstruksikan pasukannya untuk bergerak semua. Mereka pun ditunggu oleh orang-orang di seberang sana dengan rasa yang tidak bisa diutarakan. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.